Shalom everyone, welcome back to Rose of Sharon Church Singapore online service. I would like to remind all of us that our Connect group is still conducted via online. And I would like to encourage all of us to stay connected and grow together. And next week is our Holy Communion week. Let's prepare our heart for that. And now is the time for the offering. And our offering you can transfer via QR code. You can scan it here. And now let's pray together. I will lead in prayer. Father God, we would like to thank you for your blessing in our life. And now we want to give the best to you, Lord. And we know that you are the greatest God of all. Thank you for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Karena itu, mari kita memuji namanya. Come on. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. We go. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia dan benar ya Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Worship you Jesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan Bapa kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, yeah. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, mari kita menyembah. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Apapun yang terjadi, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagimu. Kami mengangkat tangan kami, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Biar semarak keagungan-Mu memenuhi hati kami. Dimanapun kami berada, kami menyembah Allah yang hidup. Engkau terindah, termegah, Engkau terindah, termegah, yes, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu. Engkau terindah, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku. Bawaku dekat padamu.
termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, come on, bawaku dekat padamu. Terima kasih ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang limpahkan kami dengan berkat, Tuhan juga yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan, sehingga kami boleh ada kembali di dalam hadirat-Mu beribadah. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu juga besar bagi setiap hidup kami. Anugerah-Mu yang memanggil kami. Bahkan sebelum kami punya kerinduan, Engkau terlebih rindu dan Engkau memanggil kami duluan. Dan anugerah-Mu juga yang membawa kami semuanya sampai seperti hari ini. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah kami. Dan anugerah-Mu pula yang akan terus menyertai dan memampukan kami untuk berjalan maju, untuk terus berkembang, bertumbuh, dan untuk terus semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bukan karena kemampuan kami ya Tuhan, tapi kami berdoa ketika Tuhan menuntun kami, membawa kami hari ini dan terus berjalan ke depan. Kami berdoa biarkan kami tidak kehilangan gairah. Kami tidak kehilangan roh kami tidak menjadi padam, semangat kami tidak menjadi hilang, pengharapan kami tidak menjadi pudar. Tetapi ketika Tuhan membawa kami maju, makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun, Engkau mendapati kami semuanya makin bertumbuh, makin menyukakan hati-Mu, makin mengerti kehendak-Mu, makin serupa seperti Kristus, makin berjalan dalam kekudusan, sehingga kami didapati semakin serupa seperti gambaran anak-Mu, seperti Kristus dan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, biarkan kami semuanya semakin mencintai-Mu. Biarkan kami semakin berkobar-kobar, menyala-nyala sampai Tuhan datang, atau bahkan nanti ketika Tuhan panggil kami untuk kembali menghadap Pencipta dan kekasih jiwa kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hati kami terbuka, hati kami rindu untuk kembali mendapatkan tuntunan-Mu, mendengar isi hati-Mu, dan kami mau hidup berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, menyenangkan hati-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu dan keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini bergabung dalam ibadah online. Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semuanya di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan Anda semua juga ada di dalam doa-doa kami. Tuhan yang menjagai dan memberkati Anda semuanya. Dan agar semua Anda senantiasa penuh hidupnya dengan ucapan syukur. Di tengah apapun yang Anda hadapi, ucapan syukur dinaikkan bagi Tuhan. Dan terus bertumbuh dalam iman dan juga terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah yang saya siapkan adalah, kalau Anda ingin catat, tidak menjadi terkemudian. Judul khotbah saya adalah tidak menjadi terkemudian. Oke, tidak menjadi di belakang, gitu, terkemudian. Nah, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama
sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, silakan buka Alkitab Anda, silakan siapkan note untuk Anda bisa mencatat rema-rema atau pesan-pesan yang Anda terima dari firman Tuhan. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita baca dengan suara yang antusias. Jemaat, keluargaku yang haus dan lapar akan Tuhan, keluarkan suara terbaik Anda. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Sudah jam 5 itu, nggak kerja. Ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah, ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu, yang awal sampai yang akhir. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku ini murah hati? Ayat yang ke-16 kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda membaca firman ini adalah sebuah perumpamaan. Di situ dikatakan adalah hal kerajaan sorga, adapun sama seperti. Jadi ini perumpamaan tentang nilai kekal atau kerajaan sorga. Ada seorang yang memiliki kebun anggur, kemudian dia memanggil orang-orang untuk bekerja di kebun anggur itu. Nah, cuma yang menarik adalah ending dari cerita ini, ending dari perumpamaan atau perikop ini adalah bagian yang terkenal yang kita sendiri juga mengucapkannya dan sering mendengarnya. Adalah demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terdahulu menjadi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang awal malah justru jadi yang terakhir bergabung malah justru dia menjadi yang awal. Kita sering dengar ini kan? Dan memang ini ayat menjadi perhatian seharusnya oleh karena ini bukan hanya di dalam satu peristiwa ini Tuhan mengatakannya. Anda bisa menemukannya di dalam Matius pasal yang ke-19. Itu adalah peristiwa yang berbeda, tetapi kalimatnya kurang lebih sama seperti ini, itu diucapkan untuk kali pertama dan ini kali kedua. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, kalau Anda membaca di dalam kitab Lukas juga ada jawaban yang Tuhan beri atas pertanyaan ketika murid-murid berkata, wah kalau gitu
sulit dong. Atau siapa yang bisa masuk ke dalam kerajaanmu? Lalu Tuhan jelaskan kemudian di ayat yang ke-30 di situ dikatakan bahwa ada yang di dalam Lukas pasal yang ke-13 dikatakan dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Jadi kalimat ini diulang. Kalimat ini diceritakan kembali. Kalimat ini disampaikan kembali. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ini bukanlah sebuah tanda petik ancaman. Karena Kristus tidak pernah mengancam. Kristus memberitahukan kebenaran, memerdekakanmu dan dia menyampaikannya bahwa inilah realitanya. Sehingga semua kita harusnya menyadari dan benar-benar menjaga diri kita supaya kita yang terdahulu bukan menjadi yang terakhir. Gitu. Tetapi kita yang terpanggil di akhir juga kita akan terus maju karena kita bisa menjadi terdahulu atau maju ke depan di dalam pertumbuhan mengiring Kristus. Ingat betul-betul, karena kan kita sering ingatkan satu, itu loh ya, ingat loh ya, kalau kamu sudah jadi yang terdahulu, jangan jadi yang terkemudian. Oke, dan artinya masih ada kenyataan atau kesempatan atau kemungkinan orang-orang yang ada duluan justru menjadi yang terakhir. Nah, mari kita renungkan ini, kita baca, kita pelajari dari Matius pasal 20 ini, kita lihat baik-baik dari ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah perumpamaan pemilik kebun anggur. Kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Lihat ayat yang pertama, lalu ayat yang ketiga, dan ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Oke, ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar. Jadi pagi-pagi tuan ini keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Oke, itu ayat yang pertama. Lihat ayat yang ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur. Oke, lalu lihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi pergi keluar cari pekerja-pekerja. Ayat yang ke-6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kamu ngapain nganggur sepanjang hari? Dah kamu kerja. Nah, apa yang menarik dari perikop ini, saya tulis di sini bahwa inisiatif Tuhanlah yang mencari dan menemukan kita. Anda bayangin, dia adalah pemilik kebun anggur, tetapi justru dia yang pergi mencari pekerja. Seharusnya orang-orang yang butuh pekerjaan akan melamar atau pergi mengusahakan untuk mencari. Terima enggak, aku mau kerja di sini. Kamu punya kebun anggur, aku tidak mau nganggur, aku mau kerja. Kamu terima enggak? Tapi dalam cerita ini justru ditunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu luar biasa baiknya. Karena dia punya kebun anggur tapi justru dia yang berinisiatif untuk mencari. Bukankah dia juga Allah yang datang untuk menebus kita di dalam kebutaan kita? Kita tidak sungguh-sungguh mencari dan merindukan untuk ketemu Tuhan. Tapi Tuhan yang dari sorga justru turun ke bumi untuk menunjukkan jalan. Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus pelanggaran dan dosa kita. Agar kita yang berdosa justru ditahirkan, disembuhkan, dikuduskan, disucikan dan diselamatkan. Justru datang inisiatifnya dari dia. Bisa jadi loh hari ini ketika kita melayani belum tentu itu keluar dari keinginan kita. Tapi Tuhan terlebih dulu memberikan beban di hati kita, memanggil kita untuk masuk di dalam pelayanan. Karena kerinduannya jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Jadi dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Dia Allah yang berinisiatif, oke? Untuk mencari dan menemukanmu. Coba ingat baik-baik, kapan pertama kali kita menerima kasih Tuhan atau kita berjumpa dengan Kristus dan akhirnya membuat keputusan untuk menjadi percaya dan sungguh-sungguh mengikut Dia.
Coba pikirkan sejenak, kapan ya? Dan pada waktu hari itu jadi, apakah itu karena kita kepengen? Atau setelah kita renungkan, iya ya. Semuanya kayak kebetulan terkonek sana, terkonek sini, lalu diajak, dituntun, lalu dijelaskan. Sampai titik di mana akhirnya kita kembali sama Tuhan. Betul loh, karena Tuhan yang berinisiatif untuk mencari kita. Dia yang mengejar kita. Dia yang berusaha untuk menemukan kita dan membawa kita kembali menjadi anak-anaknya. Ya kan? Tuhan kita luar biasa. Untuk itu, untuk Tuhan yang baik, saya minta kita semuanya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. 1, 2, 3, come on. Ayo semuanya, dimanapun Anda berada, berikan tepuk tangan. Bahwa Tuhan kita luar biasa, Dia berinisiatif. Nah, sekarang lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini poin yang menarik, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6 dan ke-7, 1, 2, 3. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Lalu kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Oke, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Nah, saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan menemukan kita, di situ dikatakan dia, kenapa kamu nganggur? Kenapa kamu nganggur? No. Tuhan itu tidak mau melihat orang-orang itu nganggur. Gitu. Nah, sehingga ketika kita renungkan ini, maka Tuhan itu mau melibatkan semua kita untuk menggarap kebun anggurnya. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan kebun anggurnya. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dan berinisiatif, tapi dia juga tidak ingin kita menganggur. Sehingga kalau saya tulis poinnya di sini, tidak ada pengangguran di dalam kerajaan sorga. Tidak ada pengangguran. Semua orang-orang yang didapati dan diselamatkan harusnya berpikir bahwa ada area, ada kesempatan di mana kita berkontribusi untuk mengerjakan dan menggarap kebun anggur yang Tuhan miliki. Nah, ketika kita baca ayat yang ke-6 dan ke-7, Anda temukan di situ ada orang yang masuk bekerja jam 5. Tuhan menemukan dia jam 5, kenapa dia masih nganggur? Lalu akhirnya Tuhan berkata, kamu juga masuk dan bekerja. Dan orang yang masuk bekerja jam 5 hanya bekerja 1 jam saja. Karena jam 6 selesai, kebun tidak dikerjakan lagi. Jadi orang yang masuk jam 5 ini bekerja 1 jam. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok sampai jam 5 tidak ada orang yang hire pekerja ini? Ayo, berarti sudah seharian dia nunggu, gak ada company yang mau pakai dia. Gak ada peternakan atau gak ada perkebunan yang melirik orang ini. Mungkin saya berpikir orang ini tidak masuk kriteria. Dari orang-orang yang cari pekerjaan, mungkin orang ini seolah-olah kayak diabaikan lah, gak bisa kerja lah orang ini. Nah, hanya di dalam kasih karunia Tuhan, si pemilik kebun anggur ini sangat-sangat murah hati. Sehingga yang tidak layak kriterianya bagi dunia, tetap bagi Tuhan bisa berkarya. Sekalipun bagi dunia orang ini tidak masuk kriteria. Itu yang Alkitab katakan. Saya teringat ketika kasih karunia itu justru memanggil orang-orang yang dianggap bodoh oleh dunia. Justru dipakai dan diberkati Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar. Artinya kalau sampai dunia tidak menghargaimu, ketahuilah bahwa kerajaan surga masih menghargaimu, menerimamu, bahkan bisa memakai hidupmu. Sekalipun mungkin hanya 1 jam berkontribusi, tetapi Tuhan mau katakan bahwa kamu berarti, kamu penting, dan kamu bisa berkarya di dalam kerajaanku. Lalu kalau Anda perhatikan lagi, ada orang yang bekerja dari jam 9, lalu Tuhan mencari orang yang bekerja jam 12, lalu mencari orang yang bekerja jam 3
3 untuk masuk bekerja sampai jam 5 tetap ada orang yang bekerja. Saudara bayangkan bahwa waktu saya renungkan ini saya berpikir bahwa betul-betul ladangnya luas, betul-betul tuayannya banyak sehingga Tuhan itu terus mencari pekerja-pekerja untuk tuayannya. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Ladangnya. Jadi waktu dia ketemu dengan orang yang jam pagi-pagi masih kurang. Jam 9 dia ketemu orang, dia ajak. Dari yang jam 12 dia ketemu orang, dia libatkan. Dari yang 3 sampai jam 5 tetap pekerja itu diterima. Dari situ Anda bisa mengerti bahwa kalau kita lihat begini, maka Tuhan itu akan terus membangkitkan generasi baru, penuai-penuai, pekerja-pekerja. Sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang egois dan berpikir bahwa hanya kita yang dipakai. Tapi masih ada orang yang jam 9 ditemui, dipakai sama Tuhan. Jam 12, jam 3, jam 5. Kita bisa melihat bahwa generasi baru akan dibangkitkan. Anak-anak kita akan dipakai sama Tuhan. Orang-orang baru akan dipanggil dalam pertobatannya mengenal Kristus. Dan mereka satu-satu pun akan dipakai. Satu-satu akan dipakai. Akan dipakai. Lalu kita lihat dari sini. Wow, lihat banyak banget ya. Wah, orang itu baru bertobat. Wah, tapi seneng loh lihat dia mulai ambil pelayanan. Dipakai untuk menggembalakan. Wow, orang itu ya setelah aku doakan dia 3 tahun kemudian baru dia mengenal Kristus. Tapi lihat sekarang dalam waktu yang singkat dia bertumbuh, dia ambil pelayanan dan wah seneng loh dia bisa memimpin kelompok kecil dan terlibat aktif menggembalakan orang-orang. Wow, muncul orang-orang baru. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Karena ladang begitu luas, Tuhan terus membangkitkan orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Sekarang lihat bagian ayat yang ke-8 dan ke-9. Firman Tuhan berkata begini. 8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. 9. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 8 dan 9. Artinya mereka yang bekerja 1 jam ternyata dapat 1 dinar. Mereka yang bekerja jam 3 artinya mereka kerja 4 jam. Mereka dapat 1 dinar. Mereka mendapat upah lebih dari apa yang seharusnya mereka terima. Karena kuncinya adalah majikan atau tuan pemilik kebun anggur itu adalah orang yang murah hati. Sehingga sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan itu punya kerinduan untuk memberkati kita lebih-lebih. Kalau iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Karena Allah kita murah hati. Tuan pemilik kebun ini murah hati. Bahkan yang hanya bekerja 1 jam, dia mungkin harusnya menerima upah 0, sekian dinar. Tapi tetap diberikan 1 dinar. Karena Tuhan murah hati. Nah, dari semua cerita yang Anda dapat ini. Lalu kenapa endingnya bisa firman Tuhan katakan bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Loh, dari kebun anggur ceritanya kok tiba-tiba endingnya begitu? Karena mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-15. Ternyata ini dia kisah cerita komplitnya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ini orang yang kerja pertama pagi-pagi ditemui. Lalu ayat yang ke-11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab,
seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Nah, ternyata ayat yang ke-16 itu ada pengertiannya dari cerita ini adalah ada orang yang masuk pagi dari pertama, dan itu pun bukan karena mereka mencari pekerjaan, karena tuan pemilik kebun anggur ini pagi-pagi benar pergi mencari. Dan waktu dia menemukan orang-orang ini, dia sudah buat kesepakatan bahwa upah 1 hari 1 dinar. Ini orang yang masuk di awal. Tetapi justru orang yang dari awal masuk bekerja, di akhir kisahnya, didapati di ayat yang ke-10, mereka itu punya harapan yang tidak terpenuhi. Ayat yang ke-10. Kenapa? Karena lihat ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Mereka sangka, mereka pikir, mereka punya ekspektasi bahwa kalau yang kerja jam 5 hanya 1 jam aja dapat 1 dinar. Harusnya aku yang bekerja dari pagi mestinya dapat lebih. Itu harapannya. Padahal tuannya tidak melakukan pelanggaran karena tuannya bilang kamu masuk kerja 1 hari aku kasih 1 dinar. Tapi orang ini punya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Orang ini punya harapan-harapan yang kalau orang itu aja lihat ya, orang itu baru ya dipakai sama Tuhan. Harusnya aku ini sebagai orang yang sudah lebih lama, harusnya ya aku ini diperlakukan. Harusnya ya aku ini mendapat. Harusnya ya aku ini lebih layak. Harusnya ya, jadi dia ini punya ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau perjanjian yang dibuat. Dari ekspektasi yang tidak terpenuhi, lalu kemudian mereka kecewa. Nah, setelah kecewa, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mereka komplain, mereka mengekspresikan. Sungut-sungut itu tidak disuka oleh Tuhan karena sungut-sungut itu keluar dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Ketidakpuasan, kekecewaannya sama tuannya, akhirnya mereka bersungut-sungut. Ayat yang ke-11. Dan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 lihat, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Dia mulai menceritakan dia punya pengorbanan. Bahwa menurut kami ini layak untuk mendapat lebih. Karena kami ini bekerja lebih berat, bekerja lebih keras, dijemur kena terik matahari, banting tulang, jam kerja kami lebih banyak. Itu ayat yang ke-12. Lalu tapi kami kok dapatnya sama dengan orang itu. Ayat 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Tuhan itu berkata gini loh. Dari komplain yang kamu berikan, dari sungut-sungut yang kamu sampaikan, kamu ini sedang ingin mengatakan bahwa aku ini tidak adil. Kamu melihat dari kacamata kekecewaan. Dari ekspektasi dan harapan yang terbangun di benakmu. Padahal aku ini tidak berlaku curang. Denganmu aku kan sudah sepakat. 1 hari 1 dinar. Jadi kalau kamu sudah selesai bekerja sehari dengan jerih lelah, dengan panas matahari, banting tulang dan segala sesuatu itu. Lalu kamu berharap aku nih memberi kamu lebih daripada orang itu. Kamu keliru. Kalau sampai aku harus memberi lebih kepadamu, itu adalah kemurahan hatiku. Tapi jangan keluar dari sungut-sungutmu, dari kecewamu. Gitu. Nah, lalu dari situ, dari sungut-sungut dan kecewamu, kamu sedang berkata bahwa aku tidak adil. Berarti kamu sedang menyerang individu. Kamu sedang menyerang pribadi pemilik kebun itu. Bahwa kamu gak adil. Kok gak adil? Kok gak adil?
Kok nggak adil? Loh, siapa bilang aku tidak adil? Sama kamu 1 dinar, aku berikan 1 dinar. Kamu aja yang melihat dari kacamata kecewa. Sehingga kamu menyimpulkan harusnya aku dapat lebih banyak karena aku sudah berjasa. Karena aku sudah melakukan ini. Coba kalau nggak ada aku. Masa aku yang sudah secapek ini hanya dihargai segini? Yang itu bekerja sedikit lalu dihargai sedemikian rupa. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan, di situ dikatakan, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Aku bukan didikte olehmu. Aku memberikan sesuai dengan kesepakatan. Ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Dari sungut-sungutmu itu asalnya dari sebuah kekecewaan, ekspektasi, pemikiranmu bahwa kamu merasa lebih layak dapat lebih banyak, layak dihormati, layak ini, wah segala macam. Dan itu kamu gak dapat. Lalu kamu gak dapat, kamu komplain ke aku. Dan kamu menyerang aku bahwa aku tidak adil. No. Kamu lihat aku dari kacamata ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kamu melihat aku dari kekecewaan. Sehingga kamu menilai aku tidak adil. Tapi aku mau beritahu kepadamu, kalau kamu bisa melihat dengan baik, aku ini bukan tidak adil. Aku ini murah hati. Oke? Pribadi yang sama dinilai sebagai tidak adil. Kenapa? Karena ekspektasi yang tidak terpenuhi. Karena berharap mendapat lebih. Lalu tidak seperti yang dia harapkan. Lalu dia kecewa. Dan dia menilai orang ini adalah tidak adil. Tapi orang ini memperkenal dirinya, bukan aku tidak adil. Karena apa yang kamu harus terima, sudah kamu terima. Tapi kalau dengan orang yang masuk jam 5 hanya bekerja 1 jam. Aku memberikan 1 dinar bukan karena aku tidak adil. Tapi karena aku murah hati. Nah, seharusnya kalau kamu bisa melihat dari kacamata yang sama bahwa aku ini adalah Allah yang murah hati, Tuhan yang murah hati. Kamu bekerja dengan membanting tulang, akan tiba waktunya kemurahan hatiku akan mengalir dalam hidupmu. Tapi mungkin belum sekarang. Kalau sama yang bekerja 1 jam, aku bisa memberikan 1 dinar. Apalagi kepada kamu yang bekerja dengan membanting tulang. Dengan panas-panasan. Tapi karena kita sepakat 1 dinar, terimalah 1 dinarmu. Nanti akan ada waktunya. Aku pun akan menunjukkan kemurahan hatiku kepadamu. Tapi kamu sudah terlanjur keliru menilaiku dan menyerang aku sebagai pribadi yang tidak adil. Padahal kita sudah sepakat, aku menemukanmu, aku mencarimu, aku bawa kamu masuk ke sini dan aku memberikan apa yang seharusnya kamu terima. Coba pikirkan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi salahnya Tuhan atau apa yang menjadi salahnya Tuhan yang baik hati ini? Salahnya di mana? Anda tidak menemukan kesalahannya kan? Jadi ini adalah sebuah kemungkinan besar atau penyakit orang-orang Kristen yang dipanggil lebih dulu. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka virus ini pun akan menerpa kita sehingga bisa jadi kita ini mulai duluan, tetapi endingnya justru seperti ini. Makanya kesimpulan atau akhir dari perikop contoh ini ayat yang ke-16 dia bilang yang masuk terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu justru menjadi yang terakhir. Yang dapat 1 dinar ini yang mengecap kebaikanku, bekerja di ladangku, justru orang ini akhirnya kecewa dan menolak dan mempersalahkan, bersungut-sungut, berkata dia tidak adil. Hatinya dipenuhi dengan iri. Sehingga Tuhan berkata, yang dahulu menjadi akhir, yang akhir justru. Dan mulainya bisa semangat sekali. Waktu di jamaah, waktu menerima kasih mula-mula.
Itu meluap dari hati dan keluar semua perkataan-perkataan Tuhan. Aku hanya melihat Engkau. Apa yang aku bisa beri, aku akan berikan untukmu. Aku ingin mengabdikan hidupku. Ini terbakar. Aku tidak mencari penghargaan manusia. Aku tidak melihat apa yang manusia nilai. Pokoknya hidupku hanya untuk Tuhan. Asalkan Tuhan senang. Asalkan Tuhan, kemudian semuanya seolah-olah untuk Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa yang kerjakan itu? Kasih karunia-Nya yang menjamah hatimu terlebih dulu. Tapi orang-orang yang begini, sampai akhirnya kah akan terus begini? Atau malah terkontaminasi seperti cerita ini? Di akhirnya dia lihat ini, dia lihat itu, dia ini ekspektasinya nggak tercapai, lalu bersungut-sungut, kemudian merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan pilih-pilih, merasa dia tidak mendapat seperti yang harusnya dia dapat. Wah, jadi banyak, jadi macam-macam teman-teman. Jadi yang awalnya murni dan berapi-api, endingnya redup dan kecewa. Orang yang begini melihat orang-orang baru dibangkitkan. Bum, bum, bum. Wah, baru dibangkitkan. Orang-orang yang begini, dia mah baru. Dia belum tahu nanti gereja itu kayak begini. Dia mah belum tahu. Kalau manusia itu, pemimpin itu begini. Dia mah belum tahu nanti ya satu hari nanti. Dia malah meremehkan, malah pahit, malah mengkamiri yang lain. Malah cara pandangnya tuh sudah gitu. Sehingga seolah-olah kayak, dia mah baru, dia belum tahu apa-apa. Aku nih loh sudah tahu banyak, makanya ya gitulah. Pokoknya gini aja lah, setia aja sama Tuhan. Udahlah, nggak usah banyak. Tapi hatinya sudah terlanjur salah paham, kecewa dan pahit dan iri hati. Mulainya bisa berapi-api, semangat sekali, endingnya astaga. Jadi ternyata untuk terus setia sampai akhir. Wow. Kita harus berdiri, berlari di awal ketika kita memulainya sampai akhir hidup kita. Kita akan tetap berjalan pada track yang Tuhan tentukan. Di dalam Matius pasal 19 ayat 23 sampai 30 muncul lagi di situ. Lalu Petrus menjawab, Matius 19 27 dan 30 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 bangsa suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan, bapak, ibunya dan anaknya, ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu betul-betul mengikut aku, bayar harga sampai kamu harus melepaskan ini, itu, apa semuanya. Wow! Kamu akan peroleh 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tapi ayat 30 bilang begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Kalau sampai kamu dari awal sudah bayar harga sedemikian rupa, kamu sudah berjalan demikian jauh, kamu sudah pikul salibmu dan terus, wow, Tuhan telah selamatkan aku, Tuhan pakai aku. Tuhan berkata, wow, tapi please ingat, jangan sampai kamu sudah mulai dengan semua harga yang kamu bayar, endingnya justru kamu di belakang. Dan orang-orang yang terlambat justru orang-orang itu ada di depan, berjalan mendahuluimu. Yang terdahulu menjadi kemudian, yang kemudian terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Jangan sampai kita yang sudah bayar harga, justru endingnya malah kecewa. Please, jaga hati. Lalu apa? Bagaimana kalau gitu, Pastor? Supaya kita ini tidak menjadi yang terkemudian. Kita tidak sedang membahas siapa berlomba untuk mengalahkan siapa yang akan ada di depan dan selalu ada. Ini bukan soal persaingan siapa yang lebih hebat, enggak. Tuhan itu pengen ngomong kalau kamu sudah mulai berjalan terus. Nanti ada orang-orang baru yang dipanggil jam 9, yang dipanggil jam 12, yang dipanggil jam 3, yang dipanggil jam 5. Sesuai dengan kasih karunia, maka mereka akan terus berjalan. Bahkan mereka yang berjalan jam 5, bekerja jam 5, hari ini bekerjanya cuma 1 jam. Tapi besok dia akan datang jam pagi-pagi kerja.
Jadi dia akan terus, kamu yang dahulu dipanggil pertama, kamu akan jalan. Nah, yang terakhir ini tidak akan tinggal terakhir karena dia akan juga jalan. Sehingga yang terakhir akan berjalan menjadi yang terdahulu. Karena yang akhir ini berjalan, orang baru lagi dipanggil, orang baru lagi dipanggil, orang baru lagi dipanggil. Sehingga semuanya jalan maju, yang bahkan sampai yang terakhir pun tetap berjalan menjadi terdahulu, menjadi yang ke depan. Karena semuanya berjalan ke depan. Jadi pastor, kalau kita sudah mulai begini, apa yang kita harus kerjakan? Anda catat, ada 3 hal di sini. Yang pertama, Anda buka Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-5, ayat 12 sampai ayat 14. Poin yang pertama, jadi gimana kita tidak menjadi terkemudian. Kita tidak menjadi orang yang kecewa lalu mundur ke belakang. Padahal sebenarnya kita adalah orang yang pertama. Kita tidak sedang bersaing untuk mengalahkan atau pengen tetap jadi nomor 1 terus. Ya bukan itu spiritnya. Oke, Anda ngerti tadi pembahasannya. Nah, lihat poin yang pertama, yaitu teruslah bertumbuh. Keep growing. Terus bertumbuh. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau, ayat yang 11, ayat yang 11 mulai. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lambat, lazy. Dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu ini menjadi pengajar. Karena kamu sudah dikenal Tuhan tuh sudah duluan. Tapi kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras untuk orang-orang yang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bagaimana untuk kita terus ada di depan, bukan mau sok-sokan tapi terus berjalan dalam pengenalan. Maka yang pertama adalah teruslah bertumbuh. Mau apapun, berapa tahun pun Anda sudah mengenal Kristus, mau setinggi apapun posisi pelayanan Anda atau dipercayakan dan diangkat oleh Tuhan, baik itu di marketplace, sudah sampai kepada kesuksesan atau keberhasilan yang rasanya, jangan berhenti bertumbuh. Karena detik di mana Anda berhenti bertumbuh, maka orang-orang lain pun dengan kerinduan yang jauh lebih besar untuk bertumbuh, mereka akan terus bertumbuh. Dan detik di mana kamu berhenti bertumbuh, kamu akan terus degradasi, berkurang. Dan apa yang dikatakan oleh Ibrani, kamu ini dari sudut waktu harusnya sudah jadi pengajar. Cuma kamu ini lamban dalam hal mendengar. Kamu malas. Kamu tidak tertarik, tidak bergairah dengan hal-hal rohani. Kamu gak mau mendengar pengajaran. Kamu tidak merenungkan firman. Tidak ada pertumbuhan iman lagi karena firman tidak kamu dengar dan tidak kamu cari. Dan detik itulah maka pelan tapi pasti mungkin Anda tidak mundur. Tapi orang-orang akan bertumbuh dengan cepat mengejarmu dan menyalibmu. Sehingga seolah-olah orang ini baru tapi pertumbuhannya karena haus akan Tuhan terus. Jadi apapun level Anda hari ini, mau 5 tahun, mau 7 tahun, mau 20 tahun sudah kenal Kristus, teruslah bertumbuh dan rindu akan hal-hal rohani. Terus mencari kebenaran dan kehendak dan firman-Nya. Sekalipun mungkin tubuh kita bisa merosot, tetapi batin kita terus diperbaharui. Ingat, untuk Anda tidak ada di belakang, atau Anda terdahulu dan terus ada di depan, maka teruslah bertumbuh. Yang kedua, teruslah melayani. Teruslah melayani. Jangan jadi pengangguran di dalam kerajaannya. Karena Tuhan menemukan yang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 dengan bertanya, kenapa kamu nganggur? Kenapa kamu nganggur? Masuklah, kamu bertumbuh karena kamu melayani. Oke, dengan melayani maka kamu akan bertumbuh.
Ketika kamu melayani, membangun sebuah komitmen, itu artinya kamu sedang mendisiplin dirimu untuk kamu sedang set sebuah garis di mana kamu harus terus memenuhi itu, membawa dirimu, mendisiplin dirimu, melatih dirimu untuk terus maju untuk melayani. Dan ketika kamu memberi diri untuk melayani, kamu akan ketemu dengan sengaja orang-orang yang bersama denganmu dalam satu tim, dalam satu pelayanan, berjumpa dengan orang, dan disitulah terjadi gesekan, disitulah terjadi saling menguatkan, saling mendorong, saling menginspirasi, dan membuat kamu tidak berhenti, tetapi membuat kamu terus bertumbuh karena kamu terus melayani. Terus melayani. Hari ini ketika saya melayani, saya tahu bahwa panggilan saya adalah seorang pastor. Tapi saya terus ingatkan diri saya bahwa melayani bukan karena saya seorang pastor. Karena sekalipun saya pastor, kalau saya melayani tidak dengan hati saya, maka semua juga tidak akan membawa hasil. Tapi ketika saya berkata saya pastor dan saya perlu melayani, bukan karena saya pastor saja, tapi karena saya mau terus bertumbuh. Maka saya percaya pelayanan itu akan membawa hati saya, gairah saya tetap terjaga. Karena kalau pelayanan itu membuat burnout, bukan pelayanannya, tapi lebih kepada bagaimana Anda memanagenya. Bagaimana hati Anda dengan Tuhan. Bagaimana kedekatanmu dan hausmu akan bagaimana pertumbuhan rohanimu. Karena pelayanan itu mestinya membawa kita makin bertumbuh. Kita bisa pensiun dari posisi atau jabatan tertentu, tapi kita tidak pernah berhenti atau pensiun untuk berbuah. Oke? Kita tidak pernah berhenti atau pensiun melayani, sekalipun mungkin satu hari nanti posisi atau jabatan tertentu harus tergantikan. Karena umur, karena posisi kita makin tua, waktu kita makin terbatas, bisa jadi. Tapi tidak pernah berhenti melayani dan berbuah. Sampai satu hari kita bisa berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Seperti apa yang Paulus katakan. Dan aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Karena hidupku adalah melayani. Aku tidak berhenti bertumbuh. Aku tidak berhenti melayani. Dan Anda bisa bayangkan orang yang menerima 1 dinar bekerja dari pagi sampai sore. Kalau mereka seharusnya mereka berpikir untuk terus bekerja, udah gak usah hiraukan. Yang itu dapat 1 dinar, kok aku dapat sama 1 dinar. Udah, besok bangun pagi, datang lagi ke ladang dan kerjakan ladang itu. Hari ketiga, mungkin hari kedua majikannya tetap mencari orang. Masuk lagi jam 2, masuk lagi jam 4 sore misalnya. Ternyata dapat 1 dinar juga. Udah, kamu bangun besok pagi lagi kerja ke ladang. Kerjakanlah ladang itu. Teruslah melayani. Teruslah melayani. Yang ketiga adalah stay focused. Oke, stay focused. Tetaplah fokus, teruslah fokus. Terus bertumbuh, terus melayani, dan teruslah fokus. Hari ini dapat 1 dinar. Lihat yang lain kerja hanya 1 jam dapat 1 dinar. Ya udah, itu kemurahan hati tuannya. Gak usah melihat kepada kok dia dapat 1 dinar juga. Padahal dia masuk jam 5. Gitu ya. Kenapa Tuhan ini? Udah gak usah pusing dengan itu. Tuhan, aku nih bekerja di sini 1 hari 1 dinar. Aku masuk pagi, aku stay fokus, aku kerjakan apa yang menjadi bagianku. Aku terus lakukan karena aku pasti akan dapat 1 dinar sesuai dengan kesepakatan. Dan kalau kamu kasih orang itu lebih karena kamu murah hati, ya 1 hari nanti aku tahu kok. Apa yang aku kerjakan ini juga gak luput dari pandanganmu. Kalau kamu bisa memberikan lebih kepada orang yang hanya bekerja 1 jam, nanti akan tiba waktunya Tuhan juga kasih aku lebih. Ya sudahlah, aku fokus aja ngerjain. Bangun pagi masuk ladang kerjain. Besok jam 6 pulang dapat 1 dinar. Besok pagi datang kerjain pulang. Aku akan tetap selesaikan. Aku akan tetap selesaikan. Aku akan tetap selesaikan.
Buka 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Fokus, lari sedemikian rupa. Gak usah hiraukan kanan kiri penonton foto, teriak-teriak panggil namamu. Fokus, kerjakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dia gak biarkan dirinya iri, dia gak biarkan pikirannya jadi, ekspektasinya jadi berlebihan, lalu tidak terpenuhi, lalu kemudian kecewa, lalu menyalahkan Tuhan itu gak adil, Tuhan itu iri hati apa. No, please, kamu mulainya sudah baik, kamu mulainya sudah betul, kamu mulainya sudah tulus, sudah memberikan semuanya untuk Tuhan. Jangan biarkan akhirnya fokusmu teralih. Yang kamu urusi, yang gak penting. Yang gak penting itu apa? Nah, tuannya kalau mau kasih orang itu 1 dinar, itu juga gak ngerugikan kamu kok. Kan bukan uangmu. Tuannya yang kasih 1 dinar. Kok itu kamu ributi? Dan bukan cuma ributi, kamu aja berantem. Kamu bilang tuanmu itu gak adil. Gitu. Astaga. Orang itu kalau sudah gak fokus ya, akhirnya ngerecoki hal-hal yang gak perlu. Gitu. Yang gak penting pun akhirnya diurusi jadi besar. Lalu kita pikir ngapain lah, ini perkara kecil pun jadi begitu besar. Kamu nih kayak gak ada kerjaan gitu. Karena gak tahu mau ngerjain apa. Jadi ngerjain sana sini. Tapi kalau Anda fokus, yang gitu-gitu, ya terserah tuannya. Tuannya mau kasih 1 dinar, mau kasih 3 dinar. Itu uang-uang tuannya. Pokoknya aku ini bangun pagi, datang, kerjakan, sore selesai 1 dinar. Puji Tuhan, besok bangun pagi, aku kerjakan yang menjadi ladangku. 1 dinar aku dapat. Tapi kamu tahu gak, itu orang dapat 7 dinar, dikasih 5 dinar, dikasih 4. Oh ya, wow, Tuhan kita kok murah hati ya. Ya sudah, itu urusan tuannya. Udah, itu uang-uang tuannya. Lalu sibuk, oh iya kok bisa dia dapat 1 dinar? Kan dia cuma kerja 1 jam. Coba kamu selidiki apa yang dia kerjakan. Mungkin dia itu begini. Atau dia tuh ada trik lain untuk ini sehingga kok bisa dapat 1 dinar. Ngurusin itu. Kamu gak kerjain ladangmu. Ngerecoki hal yang gak penting. Akhirnya ladangmu terbengkalai. Kamu sibuk ngurusin itu. Dan Tuhan bilang kamu masuk di awal. Endingnya cuma untuk begini. Kamu duluan tapi kamu terakhir. Itu masih mending kalau didapati terakhir. Kalau sampai hengkang dan keluar dari gelanggang perlombaan, menyedihkan. Sebab itu aku tidak berlari. Ayat 25, ulangi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tidak sedang bersaing mengalahkan siapa-siapa. Kita sedang berlomba untuk sampai kepada garis akhir. Kalau kita sudah mulai hari ini lebih dulu, maka coba lihat Anda ini pada tracknya dan Anda masih terus berlari, terus bertumbuh, merenungkan firman-Nya, haus akan kebenaran, pergerakan, pertobatan jiwa-jiwa. Anda sedang berlari dengan sebuah gairah. Anda terus dalam track untuk melayani. Sampai hidupku terakhir pun adalah untuk melayani. Dan aku tetap fokus ke depan. Menyelesaikan, mengerjakan ladangku. Mengerjakan yang masuk jam 5, yang masuk jam 3. Kalau mereka dipakai sama Tuhan, aku pun gak iri. Aku senang mereka dipakai sama Tuhan. Orang-orang baru dibangkitkan. Wow, puji Tuhan. Aku tahu terus kalian maju, Aku gimana? Aku juga dalam perlombaan. Aku juga maju. Kalian semuanya ayo terus ya. Terus berlari ya. Aku juga ayo. Kemudian ayo terus. Yes. Sampai aku finish dan kalian finish. Kita semua finish bersama.
yang sudah mulai duluan, jangan menjadi terakhir. Yang dipanggil terakhir, terus lari maju untuk menjadi di depan. Karena kalian juga dipanggil untuk terus maju. Tuhan berkati Anda. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita renungkan firman ini. Kita nyanyikan satu lagu di akhir ibadah kita firman ini ya. Haleluya, saya percaya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Tidak menjadi terkemudian. Untuk tidak menjadi terkemudian. Tetap terdahulu, tetap di depan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita ulangi dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat tangan kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari kita sembah Dia. Dapati kami ya Tuhan tetap setia, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu melimpah di hidupku. Bawa kami, latih kami untuk ada terus berlari dalam gelanggang perlombaan iman sampai selesai, sampai akhir. Dan kami tidak menjadi yang terkemudian, ada di belakang, mundur teratur menjadi yang terakhir. Kami mau terus berlari, kami mau terus berlomba. Gorebata syarabararia syararararia hirararabaya sorerabaya syararabaya gayarera harararara hirararabaya sararararararara. Orebeke bekario kamahania kamadi urukare lebete kararara kashoba garagara. Nikana hasiana narara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat bermurah hati. Dia pemilik kebun anggur. Dia berinisiatif untuk
menemui kita, memanggil kita. Dia tidak ingin kita menganggur. Dia memberikan kesempatan, bukan hanya untuk kita dapat 1 dinar untuk hidup, tapi juga bekerja di ladangnya. Dan dia menemukan kita. Dan untuk itu, ingatlah baik-baik, bahwa jangan sampai orang yang terdahulu menjadi yang terakhir seperti kisah ini. Bagaimana Tuhan telah memanggil, mempercayai, bagaimana engkau telah memulai, bahkan mungkin begitu banyak harga yang sudah engkau tumpahkan, begitu banyak salib yang kau pikul dan harga yang kau bayar untuk ketaatanmu dan di dalam cintamu dan mengiring Kristus sampai hari ini. Dan Tuhan berkata, kamu akan memperolehnya 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tapi ingat, jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan sampai kamu sudah bayar harga begitu mahal, tapi endingnya justru kamu ada di belakang. Kamu mulai duluan. Jangan biarkan hatimu kena virus kecewa, ekspektasinya tidak terpenuhi, lalu mulai menggerutu bersungut-sungut, lalu mulai melihat bahwa Tuhan tidak adil, lalu mulai melirik, kenapa orang itu bekerja 1 jam kok dapat 1 dinar. Wah, ini akhirnya kamu fokusmu jadi berubah. Dengarkan baik-baik. Saya mengenal dan melayani Tuhan, puji Tuhan oleh karena kasih karunia dan anugerahnya. 92, tahun 92 saya bertobat. Saya melayani dia. Dan sampai dengan hari ini, saya bersyukur masih terus melayani. Banyak gak situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Ya. Dan Anda juga temukan itu. Tapi keputusan yang saya buat adalah, saya akan terus bertumbuh. Saya gak mau berhenti untuk saya bertumbuh. Kalau saya sudah mulai, saya mau terus berjalan. Mungkin kadang ada waktunya jalannya mungkin gak terlalu cepat. Tapi ketika Tuhan ingatkan, oh iya ya, ayo bertumbuh lagi, terus bertumbuh. Semakin mengasihi Tuhan, semakin merindukan Dia, semakin belajar kebenaran, membaca firman lagi, sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, baca lagi, terus. Dan yang kedua, terus melayani. Tuhan tidak mau kamu nganggur, kerja. Terus besok bangun pagi, pergi lagi ke ladang, kerjakan ladangmu, terima lagi 1 dinar. Lusa bangun, pergi lagi ke ladang, kerjakan ladang. Gak akan habis pekerjaan di sana karena ladang itu besar, tuayan itu banyak. Terus melayani. Dan yang ketiga, tetap fokus. Tanggalkan beban, hal-hal yang gak penting, yang direcoki, lepaskan itu. Fokus. Fokus bangun CG-mu, fokus kembangkan anak-anakmu, follow up jiwa baru, fokus menghandle setiap pribadi itu dan siapkan mereka jadi sponsor, lalu mereka bertumbuh, lalu mulai mendoakan CGL yang baru, lalu melihat jiwa-jiwa yang lain, kumpulkan, gembalakan, fokus. Ketika kita melayani dan bangun gereja, fokus. Terus kerjakan dengan baik dan fokuslah. Kita bukan sedang bersaing, tapi kita sedang berlari untuk sampai ke akhir. Dan apa yang kita sudah mulai, duluan, jangan jadi belakang. Terus maju. Yang mulai terakhir, terpanggil terakhir, terus maju. Karena kamu pun akan di depan. Karena masih banyak orang-orang yang terpanggil berikutnya. Terus maju. Anda dan saya, kita berlari sampai selesai ya. Dan jangan pernah mau jadi terakhir. Artinya, teruslah berlari. Jangan biarkan dirimu tertinggal. Teruslah berlari. Mari angkat tangan kita semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Rimata kasyupakara. Firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Menjadi remah untuk kami tetap di depan dan tidak menjadi terkemudian atau di belakang. Tuhan, kami mau terus bertumbuh mengasihi-Mu. Kami terus mau dipakai untuk kemajuan hidup banyak orang. Dan kami tetap mau fokus. Tuhan memberkatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertaimu. Diberkati jalan keluar dan jalan masuk kita. Kemanapun kita pergi dibuat Allah berhasil. Apa yang dikerjakan tangan kita dibuatnya berkembang.
Dan semua berkat ini mengikuti bukan hanya bagi kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Karena anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kita terima semua berkat ini, terus maju dan berjalan, dan tidak akan jadi terkemudian. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. God bless you. Tanganku Yesus memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku.